terhormat, Ibu Pembina Mata Kuliah Pengembangan Karir Anak Usia Dini. Perkenalkan, nama saya Ilham Sakri Alfredi, NIM 18022095. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas tentang pengembangan karir. Pengembangan karir untuk masa sekarang dan untuk teman di masa depan. Setiap manusia pasti punya potensi. Kemampuan akan berkembang apabila distimulasi dengan tepat. Orang hebat adalah orang yang tahu akan kebutuhan diri dan kemampuan. Mereka yang mengenal diri dengan baik serta mempunyai prinsip-prinsip yang berpikir ke depan. Banyak orang yang tidak tahu dengan jati diri mereka. Mereka hanya terlelap dalam perjalanan waktu yang kian berkurang. Setiap kemampuan harus dilatih biar berkembang. Bakat akan menjadi berkat apabila dimanfaatkan dengan tepat. Diri harus dipersiapkan dari masa sedini mungkin. Tak bukan berarti kamu tidak bisa berbenah diri di masa sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Sebab mencoba lebih indah daripada terdiam. Mari kenali diri, potensi, bakat, kemampuan, serta tujuan hidupmu mulai dari sekarang. Agar memperoleh perkembangan yang maksimal, susun rencana karirmu agar keberhasilan menyelimuti dirimu. Perencanaan karir atau career planning adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Perencanaan karir melibatkan mengidentifikasi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan karir adalah perencanaan yang fokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalan karir yang memberikan kemajuan yang logis atas orang-orang di antara pekerjaan dalam suatu profesi. Mengetahui potensi diri bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang berpotensi tapi tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Setiap orang pasti ingin karir yang baik. Setiap orang pasti ingin jabatan yang layak. Setiap orang pasti ingin posisi yang baik. Setiap orang pasti ingin kedudukan yang layak. Begitupun saya termasuk di antara mereka. Saya adalah orang yang mempersiapkan diri dari sekarang. Saya adalah orang yang ingin menjadi profesi yang baik. Saya adalah orang yang ingin berkarir di masa yang akan datang. Berikut berbagai upaya yang saya lakukan untuk mengembangkan perencanaan karir saya. Yang pertama, 1. Menilai diri sendiri. Hal utama yang saya lakukan adalah menilai diri saya. Menilai kemampuan, menilai potensi, menilai bakat, dan menilai tujuan yang kelak saya akan capai. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan karir. Sebagai orang yang berpikir ke depan, tentunya tujuan harus saya konsep dari sekarang, di mana tujuan harus sesuai dengan diri saya, di mana tujuan harus sesuai dengan potensi saya. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana karir, di mana setelah saya mempunyai tujuan, saya harus menyusun rencana-rencana, apa program dan upaya yang saya lakukan untuk memudahkan saya dalam mencapai tujuan saya. Yang ketiga yaitu melaksanakan rencana-rencana karir, di mana setelah ada tujuan, tentunya saya akan menjalankan berbagai macam rencana untuk memudahkan saya dan mengantarkan saya terhadap tujuan yang saya capai atau tujuan yang saya targetkan. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenali kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang karir, di mana dalam memudahkan mencapai tujuan, tentunya kesempatan dan peluang harus saya ketahui. Hal tersebut sudah saya amati dan sudah saya cermati dari sekarang mengenai peluang dan kesempatan yang terbuka untuk saya di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu merumuskan tujuan hidup, di mana tujuan hidup saya harus sesuai dengan tujuan karir saya. Tujuan hidup harus sejalan dengan tujuan karir. Tujuan hidup harus bergandengan dan memudahkan saya dalam mencapai tujuan karir saya. Yang selanjutnya bersikap terbuka terhadap kritikan.
Dalam perjalanan dan proses, tentunya berbagai upaya dan masukan selalu menghampiri kita dari orang lain, di mana orang lain akan memberikan kita pengembangan, akan memberikan kita pengubah melalui kesalahan dan kehilapan yang saya peroleh. Maka daripada itu, masukan adalah satu hal yang membangun bagi saya, bukan hal yang mematahkan semangat saya. Selanjutnya, membuang pikiran negatif, di mana kritikan dan masukan dari orang lain beraneka ragam jenisnya. Banyak yang bersifat positif dan banyak juga yang tidak sedemikian. Hal tersebut harus saya konsep dalam diri saya, bahwa setiap masukan adalah hal yang baik dan hal yang menjadi pembelajaran. Selanjutnya yaitu mencoba hal yang baru dan selalu optimis. Di dalam suatu perjalanan saya harus tetap semangat dan selalu tetap kuat dan bekerja keras, tetap mencoba hal yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, sebab menciptakan lebih baik daripada berbenah apa yang telah orang lain ciptakan. Selanjutnya yaitu selalu mengapresiasi diri, tetap semangat dan menjadikan orang-orang yang hebat sebagai panutan di dalam hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.